dengan bermacam-macam agama, bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam ras, supaya misalnya biji, maka diikatlah kita semua tersebut dengan salah satu pilar negara yang bernama Bhinneka Tunggal Ika. Di tahun 1243 ada seseorang yang bernama Sutasoma membuat satu filsafat, satu falsafah. Falsafahnya itu bernamakan Bhinneka Tunggal Ika, yang kemudian diambil oleh Presiden pertama Indonesia Bung Karno atas persetujuan seluruh alimul ulama untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Maka Bhinneka Tunggal Ika disematkan menjadi salah satu pilar negara. Itu Pak. Terus kumaha cenah dengan posisi Pancasila dengan hukum Al-Quran, semuanya tidak ada yang menyalahi. Hanya saja para alimul ulama terdahulu tidak mungkin dia mengatakan qul huwallahu ahad menjadi sila pertama. Kenapa? Karena yang memerdekakan bangsa ini bukan hanya Muslim saja. Aya orang Cina, aya orang Arab, aya orang India, aya orang Cihande, aya orang Jamila, aya orang mana? Muslim. Harusnya yang protes itu ialah warga non Muslim yang sama-sama kita ketahui bahwa yang bertuhankan satu, yang menunggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya Muslim saja. Selain daripada Muslim, maaf, semuanya banyak. Yang membuat aneh, terjadi polemik tentang Pancasila dimotori oleh orang Muslim sendiri di tanah air, tentang bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu dinyatakan salah satu bentuk daripada tauhid. Banyak Tuhan. Aneh tidak? Aneh dasar. Padahal sudah selesai di situ. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi salah satu pilar negara juga, awalnya itu bagaimana mukadimahnya? Atas rahmat Allah. Ya, artinya bahwa kita undang-undang sendiri pun itu tidak keluar daripada hukum-hukum Islam itu sendiri. Bahkan hukum Islam yang telah melahirkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini, berhubung peranan media sosial begitu luar biasa, terkadang orang mah ngadengikeun benar di media, tidak pernah mengkajikan itu kembali terhadap para guru-guru orang. Nah, konsep yang ini seperti yang Abah sampaikan dari awal, bahwa memiliki sanad, memiliki seorang guru itu lebih baik meskipun kita bodoh daripada orang pintar tetapi tengabogaan guru. Gitu. Kunaon al ilmu bila syekh asyekh syaitan. Namun ilmu eueuh guruan maka guruna eta setan. Sekalipun kalimatnya kalimat benar. Oh bisa dong gitu Bang? Bisa. Dahulu ada seseorang yang tahfidz Quran, ada yang tahfidz hadis. Beliau bernama Abdurrahman bin Muljam. Seorang Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Coba. Hebat, pengetahuan agamanya luar biasa. Tahfidz kana Quran, tahfidz kana hadis, amaliyahnya bagus, tapi ternyata Sayyidina Ali karramallahu wajhah harus meninggal di tangan beliau. Dan Sayyidina Ali pernah menyampaikan terhadap mereka, kata Sayyidina Ali, kalimatun haq uridu bihal batil
apa yang kamu sampaikan itu benar, tetapi naon anu dilakukan, anu disaksikan dan segala sesuatunya itu ialah kebatilan. Itu karena orang yang bertuhan hakikatnya jelema anu wauh ka pangeran, anu daek ibadah ka pangeran, nyaeta jelema anu bisa memanusiakan manusia. Inilah konsep yang diambil oleh Nahdlatul Ulama. Jadi orang NU tidak akan pernah membenci seorang pemabuk. Orang NU tidak akan pernah membenci seorang pencuri. Orang NU tidak akan membenci orang-orang yang berbuat zalim. Bahkan sebaliknya diperintahkan untuk mencintai mereka, pelaku-pelaku daripada kemaksiatan, agar keluar keburukan dalam dirinya dan tergantikan oleh kebagusan. Tak urangnya gitu. Ulah asal lengkowe si anu tukang mabok, si anu tukang dia di hewan ulah. Kudu didebetan, kudu dirangkul, karena nu ngaran hidayah eta eueuh nunya hoko ngeubitin ka saha-saha. Gitu. Dia geus asak can ieu kejo ieu. Neng. Ocak. Sanu asak can. Sanu ini yang misalnya ngomong. Dia umum. Nah, gitu. Itu langsung. Besok wisuda. Kemarin sebuah sejarah sudah dicatatkan oleh Nahdlatul Ulama. Para kiai-kiai kita sudah membuat musyawarah yang besar dengan Muktamar NU di Lampung, dan kita patut bersyukur terhadap Allah bahwa terjadinya muktamar tersebut tidak ada kendala, tidak ada halangan. Yang mudah-mudahan kita berharap dengan dinakodai oleh Gus Yahya, Nahdlatul Ulama semakin berjaya, semakin bisa diterima di masyarakat Indonesia. Sempat terjadi sesuatu hal yang miss di Lampung. Karena Abah ke Lampung, Abah ngawal buya. Abah tidak ikut mengawal muktamar karena tugas Abah waktu itu Abah antarkan Abuya Muhtadi sampai ke acara muktamar dan dari muktamar sampai pulang kembali. Abah harus menjamin dan meyakinkan keselamatan jiwa daripada Abuya Muhtadi. Kenapa? Itu yang Abah sampaikan terhadap kawan-kawan yang di Lampung sana. Abah tidak mau Abuya Muhtadi dari Banten datang ke Lampung disambut ku urang Jawa Tengah. Kunaon cenah Abah, berarti Banten eueuh jelemahan. Kuduna ulama di Banten datang ke mana bae kudu disambut ku urang Banten. Kunaon? Karena itu menjadi kebanggaan kita. Kita masih memiliki salah satu ulama yang dipercaya oleh Allah, dipercaya oleh bangsa dan negara ini, dan diikuti oleh umat menyampaikan kebenaran-kebenaran anu bisa mungkin kurang kabehan ke Allah. Nah, akhirnya Abah kawal, Abah tempatkan di salah satu pesantren. Jam 1:30 beliau datang, jam 6:15 beliau berangkat ke acara muktamar, karena waktu itu kami bermalam di Bandar Lampung. Acara muktamar itu di Lampung Tengah. Nah, dari Bandar Lampung ke Lampung Tengah itu kurang lebih 1,5 jam. Setelah sampai di Bandar Lampung jam 10, setengah 11 Abuya keluar dari ruang muktamar langsung berangkat pulang ke Banten karena malamnya ada pengajian. Malam harinya Abah menghadiri acara Silatnas JRA di Lampung Timur. Perjalanan dari Bandar Lampung ke Lampung Timur kurang lebih 2 sampai dengan 3 jam. Itu acaranya di tengah Leuweung, di Kebon Jagong, dihadiri kurang lebih 11.000 anggota JRA se-Indonesia. Logaan pasti setelah dari hujan dengan Gus Yahya ikut juga.
Di situ kita melihat bahwa keberagaman ini adalah salah satu nikmat, salah satu rahmat yang Allah berikan terhadap diri kita untuk kita jaga. Seperti halnya hari ini, andai kita tidak bersilaturahmi, maka kita tidak akan saling mengenal satu sama lain. Dan yang paling hebat daripada silaturahmi tersebut apa? Eta dokter dari tingkat puskesmas, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat Amerika Serikat, kalaupun belum pernah menemukan salah satu obat untuk panjang umur. Ya. Allah merumuskan salah satu cara berbentuk nikmat dititipkan, dikemas ke dalam sebuah agama yang bernama Islam. Dan obat panjang umur tersebut Allah berikan nama silaturahmi. Nah ini, hari ini kita sedang berikhtiar untuk mendapatkan obat panjang umur orang tua. Gitu. Ya Mas? Rezeki berhasil, udah sampai balik tuh gak duit buat apa? Buat. Jadi gitu. Nah Mang Jainal usianya lebih daripada kita semua. Mungkin ada juga yang lebih daripada kita semua selain daripada Mang Jainal. Kunaon Mang Jainal make banser bae. Untuk cicing pina PC, untuk cicing pina struktural lebih tinggi lagi. Kecintaan Mang Jainal terhadap banser itu sangat luar biasa. Karena banser eta barisan serbaguna. Mengarang barisan serbaguna bisa jadi kiai, bisa jadi santri, bisa jadi tukang parkir, bisa jadi nanaon. Karena disebut pakai barisan serbaguna. Kalau KMI itu bisa. KMI mah urusannya pakai jas biru. Ya, tak demo benar kayak gimana. Dari bangsa mah terus demo, ngajagaan baik, ngajagaan demo. Itu. Begitupun Pagar Nusa bela kiai sampai mati judulnya. Itu Pagar Nusa. Dikemas dalam salah satu visi dan misi yang sama. Entah itu Banser, entah itu PSNU, entah itu PMI dan yang lainnya, punya visi dan misi yang sama. Nah, visi dan misinya nyaeta ngajagaan karena NKRI, jeung ngajagaan karena ulama. Gitu aja gara begitu. Simpan ke diiderkeun, ulah dieta-etakeun. Simpan ke diiderkeun. Maka ayo gerak. Mana encan? Ini saya kopi juga itu mana encan mana? Asal kencang. Ini tadi ngomong aja dia. Yang umum bang, langka ya. Pengabdian terhadap Nahdlatul Ulama tidak melulu harus dia pada struktural. Kenapa? Karena NU itu ada dua model di Nusantara ini. Ada yang diam di dalam struktural, ada yang menjadi kultural. Nah, kultural eta anu teu asup karena struktural, karena kelembagaan. Tapi bukan berarti orang-orang tersebut bukan NU. Pada prinsipnya yang kita ketahui sampai hari ini, semua bentuk amaliyah di Banten saja contohnya, itu adalah bentuk amaliyah NU. Ngariungna, tahlilana, adan pindona 2 kali, adan lagi 2 kali lamun Jumatan, subuhna masih keneh make kunut,
masih keneh muludan keneh, masih rajaban keneh, masih muharaman keneh, itu ya amalia NU. Hanya saja mereka tidak masuk ke dalam struktural. Lalu bagaimana mereka mengetahui kalau ini ialah bentuk amalia NU? Kok mereka kepadanya mau karena kurang menginformasikan. Harusnya yang sudah diam di dalam Nahdlatul Ulama anu geus ngabdikeun dirina berikan informasi terhadap kawan-kawan kita, tetangga-tetangga orang, kolot-kolot orang, bahwa ini yang salah satu bentuk amalia NU supaya tidak berseberangan. Namun cenah NU menjadi negeri Islam Nusantara. Emang hukumnya Islam Nusantara sampaikan terhadap mereka bahwa Islam Nusantara itu ialah Islam yang menghargai nilai-nilai budaya di Nusantara. Jadi bukan sekte baru, bukan aliran yang baru seperti Ahmadiyah dan lain sebagainya. Bukan. Kunaon cenah Islam kudu menghargai nilai-nilai budaya, karena lamun urang teu ngahargaan nilai budaya, maka Indonesia leungit. Terbentuknya hari ini sebuah bangsa dan negara yang disebut Indonesia karena budayanya. Dan yang melestarikan budayanya itu ialah kita sebagai putra-putri bangsa. Seperti halnya rawayan eta padijagaan usaha. Loh, dijagaan ku negara agar tetap ada menjadi salah satu peninggalan sejarah. Aya Asma, aya Daya, aya suku anak Galang. Mereka yang diam di hutan Indonesia di tengah leuweung bukan tidak mau. Lalu ngomongkan ya musik amat ya kami kudu di jero leuweung. Tetapi berhubung ini adalah salah satu ciri, salah satu tanda daripada Indonesia itu memang sudah terlahir daripada bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa anu geus gagah, maka mereka wajib ada dan dijaga oleh mereka. Namun orang di perangan, Sultan Maulana Hasanuddin Banten sampai memberikan salah satu tempat. Ayeuna eta di Rangkas, di Lebak. Apa gitu? Di Lebak, dan ternyata Baduy dengan kita bisa berdampingan secara harmonis. Ya. Atau dengan suku-suku yang lainnya, suku anak Galang dan yang lainnya. Nah hal ini kan harus kita informasikan. Terus umat kenapa jadi menitahan perang baik kuat itu kan? Nah, udah mau menjelaskan kan bahasa Nabi bahwa sebaik-baiknya berperang hari ini ialah memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu hari moga mobil ulah girit keneh mah. Hayang moga motor kecek ulah maka duit lagi kurang keneh. Karena lamun dipaksakeun urusan nanti bulan langsung ditarik polisi. Kalau hayang nyandung ulah maka ya pemajikan gelis kere terkecuali pemajikan kesromon itulah ada salah satu perbedaan yang mencolok antara NU di Jawa dengan NU di Banten. Apa perbedaan mencolok tersebut? Perbedaan mencolok tersebut ialah animo masyarakat Jawa terhadap NU terkudu diondang. Setiap ulama NU mengadakan salah satu acara tidak perlu diundang, mereka akan memenuhi tempat ulama tersebut.
di Banten mah geus diondangkeun rek datang. Ya, di Banten loh. Oh, geus alasan segala naon tadina eueuh perkara ge bikin perkara. Geus nantur ilmu lah, geus sabeula tetek mengek dijian. Nah, lalu bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan kenikmatan bersilaturahmi sementara kita pun membatasi diri? Nah, panadat anu doang kieu nu kudu dileungitkeun juga. Namun urang hayang guyub babarengan jeung terlihat besar. Sampai kapanpun, sampai aku yang ngomongkeun, ieu Banten hejokeun, wajib dihijaukan. Ulah kana bae eta. Ieu mun datang Mang Jainal deui, dong eueuh bae banser di Cigesang, dong eueuh di Cikande, dong eueuh di mana-mana. Padahal anu guru DPD-na mah loba. Ari nu hadir kana acara nama eueuh. Kenapa bisa seperti demikian? Banyak yang bertanya terhadap Abah ulama di Jawa, kunaon teh Abah bisa dong gitu. Cek Abah, itu kesalahan kami sebagai orang tuanya yang tidak menginformasikan terhadap mereka tentang pentingnya menumbuhkan rasa cinta di dalam hati terhadap Nahdlatul Ulama. Jadi kekurangan kita itu tina bab cinta. Karena ku cinta mah dor gelapnya ditayang cek sidul sumbang teh. Gitu. Sanajan jauh dijugjug. Itu ieu mah digigir imah acara pelantikan Ansor Banser di Monggok aku raweang raweang terus alasan tunggu ongkos segala tekniknya kalau baca kalau mau udah kayak gini itu di kerjaan lu datang ya jadi kayak mau udah gitu Ansor punya acara rangkeun rejeungan PSNU buka acara rejeungan PMI buka acara rejeungan agar terlihat ini menjadi salah satu tanda bahwa kita menjaga silaturahmi dan terlihat harmonis kabeh manusia anu ngangkat goreng karena NU mah dimiring-miringkeun bae salah bae Abah geus disebut sesat aliran keras busuk ulah teh ngek aturan lejong bae kunaon karena selama urang henteu ngalanggar kana akidah anu diberlakukeun entah eta tina Al-Qur'an jeung sunnahna berarti eta bener terkecuali orang Ahmadiyah anu ngarubah kana jero Al-Qur'an ngarubah kana kasabian jeung sajabah eta bener ulah. Jadi hati-hati bahwa hari ini kita sudah menemukan PKSG tahlilan. Tahlilan. Kunaon kana geus gap kubus main hade. Umat carana supaya mereka bisa laku di Indonesia ieu nonton akhirna kana NU geus ulah tahlilan bae nuturuti bari jeung susumbangan dina tahlilan. Bari jeung mana teu ngarti naon eta tahlilan. Itu awas. Aya ayeuna mah dina salah satu golongan kepartaian pun memakai baju Nahdlatul Ulama padahal mainnya ngahewaan karena loba kudu hati-hati gitu ayo juga aku ini ada loba mau dicari sama. Nah, itu alhamdulillah begitu Ansor dipimpin oleh Gus Alpi, salah satu owner daripada Ponpes Bismillah, anggota Ansor Banser periode Gus Alpi itu sudah mencapai 6.000 anggota. Alhamdulillah. Dengan kasat korcap yang tidak kenal lelah. Subhanallah. Sepatu, sepatu. Kayak di alam itu bersepatu.
Begitupun dengan Bakar Musa di bawah kepemimpinan Muhammad Nasir, bahwa ini sudah selesai secara struktural. Yang belum itu Kabupaten Serang hanya beberapa Kabupaten Serang sudah, Kabupaten Tangerang yang belum. Yang belum Kabupaten Tangerang dikarenakan habis masa bakti kena SK yang mau diperpanjang. Ini bertepatan dengan Komperwil yang akan dilakukan pada tanggal 2 Februari. Amin. Yang insya Allah Saudara Muhammad Nasir akan mencalonkan diri kembali sebagai salah satu ketua PW Bakar Musa di Provinsi Banten di tanggal 2 Februari. Tangerang kudu babagan dan hukum manehna. Amin. Lanjut. Itu. Mari tiba Pak. Mari mati. Dulu Abah yang menjadikan beliau menunjuk di tempatnya atau menunjuk Nasir urusan Bakar Musa. Dan alhamdulillah sudah jadi, berarti mesti 5 tahun ya kan? Alhamdulillah. Mesti 5 tahun. Ternyata habis SK-nya itu Mas di bulan Februari, tanggal 2 Februari 2022. Kemudian PSNU akan melakukan kontrol biasanya di PWNU yang akan dijadikan kandidat kuat tetap Muhammad Nasir. Amin. Begitu dengan Ansor. Ansor itu sudah selesai. Gus Nuri PW Ansor itu sudah selesai di 2021 ya, selesainya. Kemudian akan melakukan kompromi oke. Nah mudah-mudahan Abah tidak pernah tahu siapa kandidat di Ansor. Mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih, dia yang terbaik untuk mengawal Ansor. Amin. Ya ulah harus mungkin ulah ada dua pilihan terus pakai ulah. Meskipun orang pilihan yang berbeda sepertinya, tapi ulah sampai ngabubateun karena barisan. Siapapun yang terpilih, seperti apa yang dilakukan oleh ulama-ulama kita kemarin di Muktamar, bagaimana Yai Said Agil itu memberikan kepercayaan terhadap Gus Yahya untuk memimpin PBNU, kemudian Gus Yahya yang harus sungkem karena Gus Said Agil. Nah ini adalah salah satu tradisi NU yang tidak harus kita hilangkan. Siapapun pemenangnya bukan berarti yang kalah itu musuh kita atau yang menang itu musuh. Sama-sama mengawal ideologi aswaja, cuma yang diberikan kesempatan kepada Allah ialah yang terbaik dan harus menjadi yang terbaik bagi kita semua. Gitu. Soalnya para saya di Banten, ada nulis pemilihan separah siapa? Jalan ditutupan. Ada salah satu amanat sepulangnya Abah dari Muktamar, dari Abu Yakmu. Cek Abu Yakmu, namun masih kene ayat yang mengancam terhadap kedaulatan NKRI ieu urang Banten eta usapan lusa supaya asup kanu hatena tentang KNU. Nah ini tugas kita kemudian. Tugas kita nu kudu silaturahmi ke setiap orang yang belum memahami konsep dasar Nahdlatul Ulama. Tugas semuanya yang mengabulkan diri terhadap NU agar kemudian di Banten itu terlihat luar biasa kegiatan. Di Habib Lutfi Jindahnya di Pekalongan ada acara rutinan nu disebut Jumat Kliwon. Eta Puerbo kene hotel geus beak. Geus eueuh hotel jeung urang cicing. Sudah habis. Sampai padahal acara tersebut dilakukan di hari Jumat. Puncak acaranya itu dilakukan di hari Jumat.
itu dari hari Rabu sudah tidak ada lagi fasilitas hotel nu aya nu bisa diboking ku urang. Apakah itu diundang? Tidak. Undang karena Habib Lutfi adalah salah satu tokoh NU, maka seluruh nahdien memuliakan karena Habib Lutfi, Lutfi mana daratan tadinya, terlepas daripada kepentingan apapun. Nah, Abah berharap bahwa di Banten bisa seperti demikian, di mana kita bisa memenuhi halaman rumahnya Abuya Muhadi, kita bisa memenuhi halaman rumahnya ulama-ulama NU. Hingga tidak lagi harus diundang, terguru di becaan deui. Berarti kita harus tahu jadwalnya. Kapan Abuya Muh itu ada agenda seminggu sekalinya, sebulan sekalinya. Kapan ulama-ulama NU yang lain memiliki agenda pengajian rutin atau majelis rutinnya? Ini wajib ulang datang tadinya. Ulang. Tadi visinya menjaga bangsa dan negara, menjaga karena ulama. Kalau orang henteu ngajagaan bangsa dan negara, teu ngajagaan karena ulama, berarti orang geus kaluar tina konsep gitu. Kenapa harus dilakukan diklat ya? Ulang ayana di Pakat Musa disebutna dan bangun yang lain menyebutnya itu apa? Artinya supaya enak, supaya paham. Hingga ada PKPNU, ada MKNU. Kenapa harus ada itu? Agar kita memahami. Setelah kita paham, berharap kecintaan itu timbul dengan diri orang, agar pengabdian diri orang karena NU nage teu kabatasan buka butuh. Cek si Mas Haji mah henteu numpang hirup dina organisasi, tapi ngahirupan karena organisasi. Gitu. Ulah ieu mah kunaon teh cenah ieu asup kana NU, atuh kana maju bae. Numpang urip. Urip ulah. Bagi kabehan kudu ditanamkeun. Asak canca. IPP ya, IPP ya. KMI dan cari cing, bisa juga lapar daripada masak lokal. Itu, namun di Cikesal, ayah majelis Jalul Ansor, mau dipimpin, urusan dulu, bagi warga sekitar, warga Nahdien, datang. Kalau segala urusan pengawasan eta setiap malam naon berang poe naon kami arek milu nu boga aqua bawa aqua nu boga bogodo bawa bogodo nu boga rangan bawa rangan gitu anu teu boga deut kan ka ustadna jadi itu kan gitu ulah ieu mah geus nama ongkoh aya majelis di Jalur Ansor geus henteu ada di luar ngomong-ngomong ada mana sah kami GNU cina NU nggak NU beleduk jadi ulah kalau merasa diri kita merasa bagian daripada Nahdlatul Ulama maka kudu saling merhatikan antara satu dengan yang lainnya kudu sering asih sering asuh ulah masing-masing karena dengaran hirup tidak bermasalah hari ini, siapa tahu bulan besok, tahun besok, 10 tahun kemudian kita bertemu masalah. Jeung anu bisa dengan kata orang, eueuh ieu dulu iman. Dari kadang dulur pribadi mah henteu duluran. Malah dulur dianggap dulur kurang anu bisa duluran urang. Jadi gitu, Mang ya. Mang Dena udah nonton ke orang kabehan tentang nikmat bersilaturahmi. Saya nangis jam 12 di dia. Gimana? Di dalam majelis Jalul Ansor itu apa salah satu kitabnya? Kitab kajian Jalul Ansor anu diamalkeun
ku pemuda-pemudi Nahdlatul Ulama. Di dalamnya ayat sarua, ayat istighfarna, ayat sholawatna, ayat tahlilna, ayat qosidahna, ayat segala naon. Nah, bahkan kita di dalam Ansor anu ditukil ku Gus Alpimah, nah saya bikin piringan segala ayat hatroan. Nah dari semua hal tersebut intinya kumpulan ceng lain paminter-minter ngajina wih cenah kami mau bisa maca kitab teu bisa los asal diuk bae di dinya wih kami mau teu bisa bismillah acan teu bisa los untuk ngaji di dinya susuganan kudu jenengan kurang bisa melakukan ibadah nu hade. Amin. Gitu. Ya, wis cacahan ulah panjang teh kalau lapang betul ya. Baca. Udah. Cantik sih. Tinggal apanya? 20 menit. Oh, dia mau cacing 20 menit. Jadi ya kudu aya ngaladaun ge. Angkat ini ya. Lam. Bandung NU wajib nyaho karena jalan sampai NU tapi itu nyaho karena jalan ya bisa tuh ya itu bisa pohon pasti nama pakai krop ya cina nah disebutkan jalan waton ya dari itu nah soalnya ayo cara ngapain mau dan salah cara ngapain itu sesuai gitu. Dan sebelum orang tutup orang dari Jogja tenanawan orang kudu mengumandangkan jalan sama bisa ya. Ini tutup makin diri ya. Kalau bapak nih buat pes Oh, kaseng-kaseng tuh. Terus siapa aja? Ini gua baris banget. Ya, kalah tuh bahaya ya. Bangsa apa kamu tuh ya? apa? Ulah apa-apalan doang. Ulah mana berkat. Dari Mas Aceh udah pasti bisa. Mang Jairan udah pasti bisa. Sementara itu lagu wajib di NU. Bagaimana kamu bisa mencintai NU? Gitu kan? Beri senake yang lalu teh ahli wujud pukul waktu final iman bahwa mencintai tanah air itu ya salah satu bagian daripada iman. Kan itu salah satu penegasan, salah satu himbauan. Seperti halnya sebuah lagu Indonesia Raya. Maka cekabah tidak lagi kita harus meminjam kalimat sakti dari Al-Quran, tekudu orang minjem kalimat saksi tina hadis untuk mencintai bangsa dan negara. Kunaon? Karena bait pertama di lagu Indonesia itu menjadi salah satu ikrar janji orang terhadap bangsa, janji orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Itu kalimat ikrar. Indonesia biladi. Itu kalamun dina enduna dina yahlal waton disebutna Indonesia biladi. Berarti Indonesia tanah air. Itu pun sebuah ikrar kita terhadap Allah. Itu sama dengan ya. Mas Haji, mas, sambil dulu aja. Ini closing statement yahlal waton. Dan ini santai ya. Ayo mas. Lalu kita nih, bicara nih, ditanyakan. Hah? Ya kalau lapor, paparangan. Duduk aja Pak. Hah? Mau berdiri? Ayo berdiri Pak.
kamu dalam imanku, jangan harapkan nasibku. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau nanti martabatku. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah dirimu. Nah, si mana kejo,